Berita-berita tentang urusan suaminya dengan polisi cukup gentar, nampaknya tidak membuat Della Puspita terusik. Dengan alasan ingin menjaga kehamilannya, Della tidak ingin menanggapi berbagai pertanyaan apapun seputar kasus suaminya. Ketika ditemui usai mengisi acara di sebuah pusat perbelanjaan di Depok Selasa kemarin, Della tidak bersedia berkomentar banyak. Aku nggak mau kasih statement apa-apa. Kalau seputar soal kehamilan, teman-teman. Rasa duka yang mendalam tengah dialami oleh Yenny Rahman. Artis terkenal di tahun 80-an ini sedang berduka karena baru saja kehilangan asisten setianya, Haji Satiri Ahmad alias Iting. Kemarin siang, Iting yang berusia 50 tahun diketemukan tidak bernyawa dalam kondisi mengenaskan. Bersamaan dengan terbunuhnya Iting, sebuah mobil Espas yang biasa digunakan korban raib. Diperkirakan korban dibunuh sejak Minggu malam. Oleh pihak kepolisian yang menangani, jasad Iting dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi. Kepergian Iting tentu saja sangat memukul Yenny Rahman. Selama ini selain menjadi sopir pribadi, Iting sudah dianggap sebagai asisten pribadi artis yang kini menjadi pengusaha garmen itu. Yang sayang sama dia tuh banyak ya. Teman-teman tuh yang dari yang orang film, yang peragawati, semuanya sayang sama dia gitu. Dan dia paling dekat memang sama saya, sama Karmanita gitu. Jadi hari-hari tuh sama saya. Tapi dia juga nggak saya anggap seperti pegawai saya. Jadi saya anggap seperti udah kayak keluarga aja sama dia gitu. Dan terakhir tuh saya sama Iting baru dari Bandung, dari tempatnya Agim. Di tempatnya Agim nggak ada tanda-tanda. Cuma memang saya lihat waktu hari Minggu tuh saya bilang, Ting, kenapa kok muka kamu kayak nggak cerah gitu? Saya bilang kok kayak cemberut aja gitu kan. Terus dia bilang apa-apa, tapi saya nggak lihat, nyetir semuanya masih normal gitu, masih baik, nggak ada tanda-tanda apa-apa gitu kan. Selama ini Iting dikenal sebagai pribadi yang supel dan ramah. Tidak heran jika ia memiliki banyak teman dekat yang kebanyakan perancang mode. Ketika jenazahnya berada di Rumah Sakit Fatmawati kemarin, terlihat perancang mode Ramli dan Karmanita ada di sana. Saya kenal dia udah hampir 20 tahun ya, suka dipecandain aja karena kan dia lucu ya. Iting tuh dibilang selebriti karena dia bergaul di kalangan-kalangan selebriti. Karena dia temennya di mana-mana dan orangnya karena mungkin satu dia ringan tangan ya. Dia pinter ngedandanin orang, dia pinter ngatur-ngatur rumah, dia pinter masak, dia pinter segala deh. Pokoknya Iting tuh ringan tangan, apa juga bisa dikerjain. Nyetir pun sampai ke Bali dia nyetirin kita. Bagi Yenny Rahman, Iting bukanlah satu-satunya orang dekat yang meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Sebelumnya beberapa orang yang dikenal Yenny kehilangan nyawa dengan cara yang hampir mirip. Udah banyak sekali teman-teman saya yang dibunuh seperti ini tapi nggak dituntaskan. Apakah itu kaum G, apakah itu banci, ataukah apa. Mereka itu kan manusia. Dulu kan ada juga Caniago, pernah juga kejadiannya dibunuh juga. Belum lagi yang lain-lain, tapi nggak pernah tuntas mengungkapkan masalah-masalah pembunuhan seperti ini. Apalagi ini sekarang terjadi sama orang yang saya anggap seperti keluarga saya. Dan alhamdulillah dia itu sudah beralih, sudah memilih ke jalan yang baik. Juga rajin sholat gitu kan. Pokoknya saya minta masalah ini supaya bisa terungkap, bisa dituntaskan gitu. Kasus mobil mewah tanpa surat lengkap yang membawa joki Fernando ke polisi membuat Della Puspita repot. Dalam keadaan hamil, Della harus menjawab berbagai pertanyaan menyangkut kasus suaminya itu. Berita-berita tentang urusan suaminya dengan polisi cukup gentar, nampaknya tidak membuat Della Puspita terusik. Dengan alasan ingin menjaga kehamilannya, Della tidak ingin menanggapi berbagai pertanyaan apapun seputar kasus suaminya. Ketika ditemui usai mengisi acara di sebuah pusat perbelanjaan di Depok Selasa kemarin, Della tidak bersedia berkomentar banyak. Aku nggak mau kasih statement apa-apa. Kalau seputar soal kehamilan, teman-teman boleh nanya. Tapi kalau soal yang lain aku nggak ngasih komentar apa-apa. Aku nggak mau jawab pertanyaan itu. Udah deh, nggak usah nanya macam-macam. Aku lagi hamil gitu ya, nggak usah nambahin. Sejauh mana sih? Berpengaruh nggak di masa jawaban? Nggak ngerti. Aku sih selama ini nggak terlalu menganggap semua itu masalah aku nggak mau ambil pusing apa-apa. Pokoknya aku konsen sama kehamilan aku. Gitu. Berdasarkan informasi yang diperoleh Cek dan Recheck, suami Della, Joki Fernando, pekan lalu kembali diperiksa di Polres Metro Bekasi. Pemeriksaan masih menyangkut kasus pemakaian mobil mewah tanpa surat-surat lengkap yang pernah dikendarai Joki.
Della sendiri tidak bersedia menjelaskan apa status suaminya saat ini. Emang dipanggilnya sebagai apa sih? Ya nggak usah terlalu dilebih-lebihkan lah berita-berita seperti itu. Sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak usah terlalu yang yang biasa berita yang satu dibikin jadi angka 10 gitu, nggak usah kayak gitulah. Meskipun Della Puspita terus mengelak, pertanyaan tentang joki tidak berhenti. Apalagi kemarin kedatangan Della menghibur pengunjung di pusat perbelanjaan itu tidak didampingi oleh suaminya. Hal itu cukup aneh karena selama ini joki selalu mendampingi Della kemanapun ia pergi. Apalagi saat ini Della tengah hamil. Kalau sekarang dia nggak ikut karena aku setiap kerja emang nggak pernah sama-sama gitu. Kita semua positive thinking, kita nggak mau mikir yang aneh-aneh, kita semua konsen sama kehamilan aku udah, karena berhubung dari 2 keluarga ini ada cucu pertama gitu. Jadi nggak terlalu yang pikir yang macam-macam udah. Keinginan beberapa infotainment untuk mewawancarai Della Puspita kemarin nyaris gagal karena petugas keamanan pusat perbelanjaan setempat menjaga Della dengan ketat. Enggak, sedikit aja Mbak. Iyalah. Dia udah ngasih, woi. Awas, sih. Dokter, woi. Pinggir tangannya. Ya, sampai jalan, pelan-pelan ya. Setelah saling mengenal selama 15 tahun, artis sinetron Rena IP Mariana dan kekasihnya Zaki Selasa kemarin menikah. Berita tersebut akan mengiringi rangkaian berita dalam segmen ini. Berita lainnya adalah tentang peresmian sekolah terbuka yang didirikan penyanyi Dik Doang dan Nova Elisa tentang pernikahannya yang gagal. Selasa pagi 24 Mei 2005 kemarin merupakan hari bahagia bagi artis sinetron Rena Mariana dan kekasihnya Muhammad Solihin Effendi. Setelah mereka berpacaran selama 15 tahun lamanya, keduanya pun memutuskan untuk menikah. Pernikahan berlangsung di tempat kediaman mempelai pria di Cirende, Jakarta Selatan dan dicatat oleh petugas dari KUA Ciputat. Sebagai mas kawin, Jaki, demikian panggilan akrab mempelai pria, memberikan seperangkat alat sholat dan emas seberat 15 gram. Berat mas kawin itu melambangkan masa pacaran mereka. Selain dihadiri oleh keluarga kedua mempelai, teman-teman dekat Rena seperti Silvana Herman, Diani Tami, dan Cut Keke ikut menyaksikan pernikahan tersebut. Usai ijab kabul, Rena dan Jaki yang berbusana serba putih rancangan Edward Huta Barat menggelar jumpa pers singkat. Jumpa pers dipandu oleh mantan kekasih Rena, Gugun Gondrong. Konsep rumah tangga kita sebenarnya sederhana. Ya, pokoknya yang sesuai dengan agama gitu. Kita saling menghargai, saling menghormati, terutama untuk suami saya. Kita menjadi imam yang baik gitu, bisa membimbing rumah tangga kita yang baik gitu aja. Kalau kamu? Ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan barokah. Akhirnya jerih payah Dik Doang selama 1 tahun lebih untuk membuat sekolah selesai. Namun sekolah yang dibuat presenter eksentrik ini berbeda dengan sekolah kebanyakan. Karena sebagian pelajaran diberikan di tempat terbuka. Pelajaran yang diberikan meliputi pengenalan tentang alam, seni lukis, fotografi, dan musik. Kemarin siang Dik Doang meresmikan sekolah yang terletak di kawasan Jurang Mangu, Ciputat, Tangerang. Peresmian itu dihadiri oleh calon murid dan warga sekitar. Ya, semua orang mungkin bisa membuat ini. Semua orang bisa. Tapi membuat komunitasnya, semua orang bisa bikin lapangan bulu tangkis, tapi komunitasnya. Sebenarnya yang saya khawatirkan adalah bukan duit habis atau tidak terjadi, tapi komunitasnya. Insya Allah dengan kekhawatiran ini berarti kan saya merasa dirinya rendah hati gitu. Insya Allah Allah akan memberikan kekuatan bagi orang yang tidak merasa lebih daripada orang lain di hadapannya gitu. Insya Allah. Artis sinetron Nova Eliza membantah kabar yang menyebutkan dirinya lah yang menjadi penyebab kegagalan pernikahannya dengan DJ Riri. Nova yang ditemui usai menghadiri resepsi pernikahan Rena IP dan Zaki kemarin malam, bahkan mengaku tidak tahu kalau DJ Riri sudah menyebarluaskan pembatalan pernikahan mereka. Menurut Nova, hubungannya dengan DJ Riri sampai saat ini baik-baik saja. Tetapi kalau Riri memang ingin memutuskan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sangat berhubungan dengan baik, dengan keluarganya juga, dengan keluarga saya juga. Kalau memang dia udah ngomong kayak gitu ya saya ngikutin aja. Pokoknya pasrah aja sih Mbak Nova. Pasrah? Enggak juga.
Karena dibilang pasrah nggak juga, gimana ya, soalnya saya ngikutin apa kata Riri aja sekarang gitu loh. Kalau Riri bilang pisah, ya saya masa mau bilang nyambung kan nggak mungkin juga.